bergelar Baginda Sultan Besar. Dia memerintah sampai 8 Baleh 76. Karena manuskrip itu adalah sumber autentik, suara pribumi, suara orang lokal membuat sejarahnya sendiri. Di Duku, Kecamatan Koto Sebaleh Tarusan, wilayah yang di masa perdagangan rempah merupakan bagian dari wilayah adat Pasisya Banda Sapuluh ini. Sekelompok orang tengah mengeluarkan manuskrip, naskah-naskah dan catatan yang ditulis oleh leluhur mereka. Kamis, 24 Maret 2022, para ahli waris kaum Baginda Sultan Besar Koto Sebaleh Tarusan menyerahkan manuskrip naskah kuno mereka pada penggiat dan filolog yang dipimpin Dr. Pramono, ahli filologi dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Bisa bertahan atau tidak, tapi paling tidak memperlambat masa kehancuran kertas. Jadi mungkin kita serahkan ke beliau itu, serahkan ke beliau. Mudah-mudahan dokumen-dokumen itu bisa berbicara nanti. Ya. Ahli waris menyepakati dilakukannya digitalisasi manuskrip atau naskah tulis kuno yang selama ini mereka simpan secara turun-temurun. Naskah-naskah kuno yang mereka miliki tidak semata beraksara Arab Melayu, namun juga dokumen berbahasa Belanda. Diduga manuskrip itu merupakan peninggalan kerajaan di daerah tersebut. Inilah kelemahan daripada administrasi kita itu dari dulu itu tidak mempunyai semacam literatur untuk kerajaan itu, kapan berdirinya, siapa rajanya, semacam itu kan. Terakhir itu adalah yang bergelar yang bernama Sultan Yahya, bergelar Baginda Sultan Besar. Dia memerintah sampai 8 Baleh 76 sampai 9 Baleh 2 Baleh. Setelah beliau ini itu tidak ada lagi, tidak ada lagi yang namanya raja. Yang ada setelah itu adalah wali negari. Semenjak saya pensiun, udah ingin bagaimana menggali dari sejarah ini lagi gitu kan. Hanya selama ini kan kita dapat cerita-cerita aja. Kita tidak ada punya pegangan, tidak punya apa. Ada surat-surat ini kita tidak bisa baca, karena banyak kan dari bahasa Belanda dan bahasa Arab Melayu. Jadi kita coba menelusuri kemana kita jalurnya nih, kemana apanya gitu kan. Udah pergi ke Batu Sangkar, udah pergi ke Padang gitu kan. Tapi tidak ada yang yang mendapat tanggapan yang positif gitu kan. Dengan perangkat yang telah disiapkan, proses digitalisasi bisa dimulai. Digitalisasi menurut Pramono adalah upaya cepat untuk menyelamatkan isi naskah. Hari ini kita sedang melakukan pendigitalisasian naskah, yakni koleksi bekas kerajaan yang ada di Minangkabau, tepatnya di Tarusan. Di sini terdapat, kita belum tahu ya jumlahnya berapa, tetapi kita sekarang sedang melakukan metadata dan melakukan pendigitalan terhadap koleksi yang ada di sini. Nah, digitalisasi itu adalah upaya paling cepat untuk melakukan penyelamatan isi naskah. Namun kemudian kita harus berpikir setelahnya, dan tentu saja harus melakukan dengan segera mungkin untuk melakukan restorasi fisiknya. Nah, tentu saja ini memerlukan waktu, biaya, dan sumber daya yang tidak sedikit.
ada beberapa tahap dalam digitalisasi manuskrip, mulai dari memilih dan membersihkan naskah dari debu, pembuatan metadata, hingga tahap pendokumentasian menggunakan kamera foto dan perangkat teknis lainnya. Nofri, mahasiswa jurusan Sastra Minangkabau Universitas Andalas, dalam tim penyelamatan naskah bertugas sebagai pembersih debu, bekerja dengan sangat telaten dan hati-hati agar kertas-kertas tua tersebut tidak rusak. Ini ada pembersih naskah, Bang. Jadi kalau ada debu ataupun puntung rokok ataupun lagi yang sedihnya, karena kalau naskah tidak bersihkan nanti dia kalau masalah di pemotretan, dan juga kalau misalkan ada debu jadi lebih rentan akan rusak cepat gitu. Setelah naskah kuno dibersihkan dari debu dan jamur, barulah tim lainnya membuat metadata. Informasi yang didapat dari bentuk fisik hingga isi naskah dipindahkan ke tabel yang sudah disiapkan. Dari metadata ini, setiap orang sudah bisa mengetahui bentuk naskah maupun isinya tanpa harus melihat langsung naskah asli. Dari yang sudah termetadata ya, itu berkaitan dengan dokumen, baik dokumen surat keputusan pengangkatan dia sebagai regen atau sebagai tuanku, kemudian ada surat juga tentang wilayah pembagian tanah gitu. Jadi kalau dalam filologi itu kan ada namanya kodikologi. Kodikologi itu kan terkait dengan fisiknya. Jadi di metadata ini kita jelaskan kira-kira dia menggunakan kertas apa, ditulis dengan kertas apa, kemudian apakah dia ada sampul atau tidak. Kemudian kalau memang ada sampul, kira-kira ukuran sampulnya berapa gitu, dan menggunakan bahan apa gitu. Kemudian kertas yang digunakan apakah kertas Eropa atau line paper namanya, kertas yang abad 20-an lah yang ada garis-garis. Kemudian ada juga namanya kertas wallpaper, seperti kertas Eropa juga, tapi tidak tampak watermarknya. Kalau kertas Eropa kan kalau kita arahkan ke cahaya kan ada watermarknya. Nah, kemudian ada juga menjelaskan tentang tekstologinya, kajian teksnya. Nah, kira-kira manuskrip yang kita temukan ini kira-kira isinya apa secara umum, dia bidang keilmuan apa, terus isinya apa. Nah, terkadang kan satu bundel manuskrip itu lebih dari satu teks, ada 4 teks atau 5 teks, jadi kita harus menjabarkan satu nomor naskah. Kalau seandainya dia punya 10 teks, maka akan ada 10 penjabaran teksnya. Nah, kemudian terkait dengan informasi penulisan atau penyalinan. Nah, kira-kira manuskrip yang kita baca ini ada informasinya nggak? Informasi penyalinan atau penulisnya. Misalnya manuskrip ini ditulis tahun sekian, tahun 1890 oleh siapa gitu. Atau dia disalin oleh siapa gitu. Nah, nanti ada kolom-kolomnya apakah manuskrip ini informasinya penyalin atau penulis gitu. Kemudian tahunnya, tahun berapa dalam bentuk Masehi, dan tahun berapa dalam teks aslinya. Kalau dalam teks aslinya itu tahunnya Hijriah, maka disebutkan Hijriahnya berapa dan Masehinya berapa. Setelah proses metadata, masuklah pada tahap lanjutan, yaitu mendokumentasikan manuskrip. Peralatan fotografi disiapkan terlebih dahulu, jarak lampu hingga ketinggian kamera dari dasar juga diperhitungkan. Hal ini dilakukan agar hasil foto sesuai dengan yang aslinya. Selain digitalisasi naskah kuno milik kaum Bagindo Sultan Besar Koto Sabaleh Tarusan, digitalisasi naskah telah dilakukan Pramono sejak 22 tahun lalu. Menurut doktor filologi ini, Sumatera Barat adalah daerah yang kaya akan manuskrip. Ada ratusan ribu lembar manuskrip yang ditemukan dan umumnya berada di surau-surau. Hal itu menurut Pramono adalah dampak dinamika intelektual orang Minangkabau yang berkembang di surau-surau dahulunya.
Tradisi pendidikan surau ini menjadi latar belakang utama kenapa terjadi atau banyak manuskrip yang ditinggalkan gitu. Masing-masing surau dahulunya itu adalah layaknya universitas masa sekarang. Surau yang ulamanya ahli fikih itu ada di Paseban misalnya di Lubuk Binturun Padang. Ulama yang ahli tentang Al-Quran dan tafsir itu di Batu Hampar di Kabupaten 50 Kota misalnya. Ulama ahli ilmu alat itu di wilayah Balingka dan segala macam. Nah, surau pada waktu itu layaknya universitas sekarang dan mereka mengaji biasanya kalau sudah lulus ilmu alat, mereka akan pindah surau, memperdalam ilmu fikih atau memperdalam ilmu tasawuf dan lain sebagainya. Dan yang menarik di antara itu semua adalah ada tradisi debat di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Ulama-ulama dari kalangan golongan kaum tua dengan kalangan kaum muda berbeda pendapat dengan beberapa hal. Perbedaan pendapat ini berdampak positif terhadap lahirnya karya. Seseorang mendebat melalui karyanya dan dibalas melalui karya juga. Nah, sehingga begitu kaya manuskrip yang ditinggalkan. Nah, tentu saja melalui manuskrip ini kita bisa melihat bagaimana dinamika intelektual yang pernah terjadi pada masa itu. Layaknya dia menjadi jembatan ya, manuskrip itu menjadi jembatan kita yang hidup sekarang untuk melihat kebudayaan masa lampau. Dari hasil pengumpulan metadata yang telah dilakukan selama puluhan tahun, Pramono menyebut manuskrip tertua ditemukan di Sumatera Barat berasal dari Surau Simawang Sijunjung. Itu yang berangka abad ke-18 ya, 17 sekian gitu. Nah, dari kolofonnya abad ke-17, 16 sekian, tapi kemudian kita akan menyimpulkan atas azas kehati-hatian dalam penyimpulan umur naskah tentu di abad ke-17. Sejauh ini yang kita temukan. Nah, marak dilakukan penulisan dan penyalinan naskah itu justru di akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Sehingga Tambo, Kaba, cerita rakyat dan segala macam itu mulai dituliskan. Pada masa itu telah marak tradisi tulis yang menggunakan aksara Jawi atau aksara Arab Melayu itu. Menyelamatkan naskah kuno adalah perkara yang tidak mudah. Banyak tantangan yang dihadapi para penggiat konservasi manuskrip ini, mulai dari enggannya pewaris memperlihatkan naskah kepada orang lain karena masih dianggap tabu, hingga ketidaktahuan pemilik naskah betapa pentingnya kertas tua yang mereka miliki untuk ilmu pengetahuan. Dan tentu saja kita menghadapi beberapa tipe ya, ada yang tipe yang dengan antusias mempersilahkan kita memberi akses untuk melakukan penyelamatan, ada dengan pendekatannya cukup lama, bahkan ada satu koleksi yang pendekatannya memerlukan waktu 2-3 tahun baru mereka percaya dan akhirnya memberi akses kepada kita. Ada pemilik yang tahu bahwasanya koleksinya profitable, ini bisa dijual gitu, dan ada juga yang orang tidak tahu lagi, dan ini beruntung masih kita bisa temukan dan masih bisa diselamatkan. Dan ada juga yang dianggap ya karena tidak diperlukan lagi, dianggap sampah dan ya dibuang begitu saja. Belum lagi misalnya berbagai tempat yang sangat susah mendapatkan akses karena dia betul-betul memegang amanah gurunya. Gurunya mengamanahkan misalnya dilarang mengeluarkan naskah itu dari mihrab sebuah surau. Sampai kapanpun naskah itu tetap di mihrab. Begitu amanahnya mereka. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita melakukannya di mihrab itu. Bayangkan ya, tempatnya kecil, kita menghidupkan kamera. Itu harus gantian, pakai shift kita itu. Supaya kerja terus berlanjut dan pekerjaan bisa selesaikan. Meski Sumatera Barat kaya dengan manuskrip dan telah banyak yang didigitalisasi, peneliti naskah atau yang melakukan transliterasi masih sangat minim. Menurut Pramono, dari 1.000 naskah yang digitalisasi, baru 10%-nya yang telah diteliti, ditransliterasi dan dialihbahasakan.
Padahal, menurut pendiri Minangkabau Corner ini, manuskrip merupakan sumber penting untuk penelitian sejarah peradaban. Kita itu kaya manuskrip, tapi miskin peneliti. Jadi peneliti yang mau meneliti tentang kekayaan itu sangat jarang sekali. Seluruh penelitian manuskrip akan berdampak kepada novelty, sesuatu yang baru. Jadi saya menyepakati apa yang dikatakan oleh Profesor Adi Jumadi Azra yang mengatakan jika ada seorang sarjana melakukan riset tentang sejarah lokal, Islam lokal, tanpa menggunakan manuskrip sebagai sumber sejarahnya, dikhawatirkan hasil kajiannya misleading. Karena manuskrip itu adalah sumber autentik. Suara pribumi, suara orang lokal membuat sejarahnya sendiri. Selama puluhan tahun, upaya pengumpulan atau digitalisasi manuskrip berhasil mengumpulkan 1.000 lebih bundelan naskah atau 100.000 lebih lembaran naskah kuno. Namun, Pramono memperkirakan masih banyak manuskrip yang tersimpan di berbagai daerah di Sumatera Barat, seperti di Pariaman, Pasaman, serta kabupaten kota lainnya. Agar manuskrip itu terjaga kelestariannya, para pemilik perlu melakukan perawatan naskah maupun digitalisasi. Lalu disimpan tanpa dicampur dengan benda lain. Agar aman dari rayap, perlu ditebarkan cengkeh, pala, dan kemenyan di setiap sudut tempat penyimpanan.